I'll find a place with a view. The pain is never gonna. Pelatih top Eropa dibuat takjub Indonesia. Ternyata ini alasan dibalik pujian dari peserta Piala Dunia U17 Indonesia. Namun sebelum kita bahas videonya, alangkah baiknya jika kalian subscribe dulu channel ini agar kalian gak ketinggalan informasi menarik seputar timnas Indonesia setiap harinya. Jika sudah subscribe, simak video selengkapnya sebagai berikut. Seperti yang kita ketahui, pujian-pujian dilontarkan sejumlah kontestan Piala Dunia U17 kepada Indonesia. Ada yang takjub dengan venue pertandingan, ada pula yang suka dengan sambutan ramah dari masyarakat tanah air. Piala Dunia U17 akan berlangsung di Indonesia pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Sebanyak 4 stadion di 4 kota sudah disiapkan pemerintah untuk menyukseskan ajang ini. Keempat stadion itu yakni Jakarta International Stadium, Stadion Sijalak Harupat, Stadion Manahan Solo, dan Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya. Saat ini sejumlah kontestan sudah tiba di Indonesia. Mereka langsung disambut dengan keramahan yang menjadi ciri khas masyarakat yang sudah terkenal di mata internasional. Satu di antaranya adalah Timnas Mali U17. Pelayanan penuh keramahan dan cekatan kepada awak tim saat tiba di Solo sangat berkesan bagi mereka. Bukan cuma itu, Mali juga takjub dengan kemewahan stadion di Indonesia. Kami dilayani dengan baik begitu sampai hotel, kemudian menuju lokasi latihan. Waktunya amat cepat sesuai dengan jadwal. Kota yang indah, masyarakat terlihat ramah pada tim tamu, kata salah satu media ofisial Timnas Mali U17. Hal senada disampaikan oleh pelatih Ekuador Diego Martinez. Dia sempat meragukan kualitas venue Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Sebab dalam pandangan Diego Martinez hanya ada sawah yang terbentang sebelum tiba di Stadion GBT. Saya awalnya bingung melihat suasana stadion di sini. Beberapa area di sekitarnya tidak terlihat ada gedung-gedung untuk istirahat dan yang ada hanya area persawahan. Awalnya saya mengira kalau fasilitas di dalam stadion akan buruk, tapi ternyata mereka punya stadion yang megah dan besar. Saya harus mengapresiasi mereka yang mempersiapkan stadion semegah ini di area persawahan, ungkap Diego Martinez. Kemudian ada juga pelatih Brazil Filipe Lille yang mengaku takjub melihat kemegahan Jakarta International Stadium atau JIS. Ini sangat gila, saya baru pertama kali datang ke Indonesia. Awalnya saya tidak sempat cari tahu di stadion mana kami akan bermain. Saya pikir mereka tidak punya persiapan yang matang untuk jadi tuan rumah, tapi saya melihat kalau mereka punya keseriusan yang kuat. Ini adalah stadion yang besar, punya keindahan, dan saya sangat kaget mereka bisa membuat stadion seperti ini, kata Filipe Lille. Melihat fenomena ini, pengamat sepak bola nasional Muhammad Kusaini mengungkap beberapa faktor. Pujian yang diberikan kepada Indonesia tidak lepas dari budaya dan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah. Kusaini menjelaskan, biasanya Piala Dunia U17 sebelumnya digelar bukan di stadion-stadion utama, sedangkan Indonesia menyiapkan stadion-stadion terbaik di tiap kota untuk ajang ini. Kita bisa lihat ada JIS yang memiliki 71.000 tempat duduk. Kemudian ada Gelora Bung Tomo yang berkapasitas 40.000. Kemudian ada Sijalak dan Manahan. Ini adalah stadion-stadion utama yang dimiliki 4 kota di Indonesia. Sedangkan di Piala Dunia U17 sebelumnya biasa digelar di stadion biasa. Kalau di Indonesia mungkin yang tidak memiliki kapasitas tempat duduk banyak seperti Stadion Madia, kata Kusaini. Lebih lanjut, Kusaini mengatakan persiapan Indonesia yang maksimal membuat Piala Dunia U17 kali ini meriah. Oleh karena itu, lanjut Kusaini, masyarakat Indonesia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat penyelenggaraan Piala Dunia U17 berlangsung sukses. Apalagi menurutnya ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kebangkitan sepak bola Indonesia. Memang ini Piala Dunia kategori usia, namun PSSI dan pemerintah menjadikan ini adalah event yang sangat besar dan meriah. Kita harus memberikan kesan yang bagus di Piala Dunia U17 ini, bukan hanya buat penyelenggaraannya, tapi juga harus sukses dan ramai penontonnya. Selain itu, bagi timnas Indonesia U17, kita jangan hanya melihat menang kalahnya, tapi juga Piala Dunia U17 ini adalah etalase sepak bola kita. Kita sempat terburuk dan jadi sorotan FIFA karena tragedi Kanjuruhan. Dan sekarang kita tunjukkan bahwa sepak bola Indonesia sudah bangkit, ungkap Kusaini. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.